Halo, selamat pagi. Part 6, semoga kuat ya di channel DCU. Praktikum kimia, stokioreaksi kimia. Prosedur 2 ya. Kita langsung bahas aja ya di sini ya. Di prosedur 2, acaranya coba ya kesannya. Bahasannya adalah reaksi larutan CuSO4, tembaga 2 sulfat dan natrium hidroksida. Nah, larutan NaOH 1 molar sebanyak 50 ml dituangkan ke gelas kimia 100 ml. Iyalah ya. Ini NaOH dimasukin 100 ml. Terus disuruh ukur suhunya berapa. Dilihat. Dan ingat ya, megang termometernya itu jangan di badannya ya, pakai tali ya. Oke, sudah selesai. Terus larutan tembaga 2 sulfat 1 molar dituangin 10 mili di sini kata dia. Terus diukur suhunya berapa. Yang kalau NaOH itu 50 mili ya. 50 mili. Yang ini 10 mili. Udah selesai. Terus yang CuSO ini NaOH. Ini tembaga 2 sulfat. Terus yang tembaga 2 sulfat dimasukin ke NaOH, seret. Jadi satu ya, seret ke sini. Ya. Terus diukur suhunya berapa. Ya, sambil diaduk, bukan sambal diaduk ya. Sambil diaduk. Ya, terus ukur suhunya berapa. Nah, ini tabelnya ceritanya, ya. Jadi nanti kalau dia NaOH-nya 60 mili, di sininya 0, berarti kan ini aja yang diukur suhunya ya. Terus kalau sininya 50, NaOH-nya 50, tembaga 2 sulfatnya 10, terus digabung berapa suhu campurannya. Terus kalau di sini NaOH-nya 40, CuSO4-nya 20, digabung berapa suhunya. Nah, yang ini saya tidak bisa cari datanya. Kenapa? Setiap molaritas dengan volume yang berbeda, suhunya pasti berbeda. Nah, ini dia. Jadi, saya mencari data di internet. Ya, jadi ada praktikum orang. Dia ada datanya. Sebenarnya begini. Data ini kan sebenarnya hasil eksperimen di laboratorium yang sebenarnya juga kita tidak bisa mengklaim itu benar atau tidak. Yang saya pikirkan adalah kita punya data, membaca data, dan bagaimana membahasnya ke dalam bentuk laporan. Ya. Jadi kalau misalnya, kalau ini kan praktikum masih aman. Kalau data penelitian tidak boleh ngambil data penelitian orang lain ya. Misalnya data penelitian saya dosen, terus ngambil data orang lain penelitian buat diklaim punya data saya, itu salah. Kalau ini data praktikum saya masih oke, karena di situ teknik adalah membahas praktikumnya. Nanti kalau kamu sudah masuk lab, baru adalah teknik pengambilan datanya yang akan ditunjukkan di praktikumnya di laboratoriumnya. Jadi saya ngambil data random ya. Nah, data random ini saya ubah volumenya, karena di praktikum yang orang share itu dia NaOH 2 molar, bukan 1 molar ya, 2 molar. Volumenya 20 mili, suhunya tuh 32. Terus kalau volumenya CuSO4 1 molar, kalau 0 ya nggak ada ya. Berarti kan suhu campurannya ya cuma NaOH ya. Terus NaOH 2 molar, 20 mili, suhunya 32. Terus kalau CuSO4 1 molar dalam 5 mili, suhunya 32. Ketika dicampur, suhunya jadi 34. Coba 32 tambah 32. Pasti kalau misalnya kita mau ngitung secara matematisnya ya 32 lah ceritanya. Nah, di reaksi kimia itu tidak bisa demikian. Kenapa? Tadi kan sudah dijelaskan ada perubahan fisika. Yang di sini nih dia bilang. Dia ngomong di sini nih. Ada mana tadi? Ada perubahan suhu, jumlah produk reaksi, endapan atau gas. Tadi endapan sama gas udah tadi di acara 1 sebenarnya, ada gas sama endapan sebenarnya. Yang tadi konsepnya direct volta. Terus ada pH larutan dan warna larutan. Nah, ini nih yang terjadi reaksi kimia.
Nah, secara nggak langsung ini terjadi reaksi kimia. Kenapa? Ya 32 tambah 32 kok suhu campurannya 34. Nah, lanjut nih ya. Terus di sini 15 NaOH 2 molar, suhunya 35. Coba G, 20 mili sama 15 menit bisa terjadi perbedaan. Dia jadi naik. Ya. Terus ketika dia CuSO4 dia 31, ini suhunya turun. 34 tambah 31 kalau bagi 2 teh 33, di sini 34,5 hasil eksperimennya. Setidaknya waktu ngambil data ya kamu megang temperaturnya, suhunya benar, dan ya harus dikalibrasi ya. Karena tidak bisa langsung digunakan segala macam. Termometernya khawatir nanti dia terkontaminasi dengan yang lain. Nah, itulah yang harus dipastikan oleh seorang praktikan ketika praktikum. Terus ketika dia 10 mili, ya ini kan 20 ke 15 kan turun ya. Suhunya naik. Ketika dia volumenya jadi 10, turun di sini dari 15 ke 10. Suhunya teh turun, bukan naik. Seperti yang 32 ke 35. Nah, ini cukup berbeda kan? Terus yang dari CuSO4 dari 10 ke 15 teh dari 31 naik lagi 32. Ya, pas dinaikin lagi 5 mili jadi 31. Ya, polanya cukup bingung ya. Ini segala macam. Nah, inilah hasil eksperimen dari orang lain. Yang perlu kita ketahui bukan masalah 32 tambah 32 teh kan pasti 32 lah rata-ratanya, kok ini 34. Bukan itu. Ya. Karena di reaksi kimia itu ada yang melepas panas, ada yang menerima panas. Nah, sebagai bantuannya, ini suhu awal. Ini juga suhu awal, ini suhu campuran. Kalau suhunya di sini 32, terus suhu campurannya 32, sama. Sini 32, 32 jadi 34, berarti naik ya. Naik. Kalau naik itu berarti dia menerima panas. Menerima panas namanya endoterm. Karena ini bereaksi NaOH ditambahkan CuSO4. Ya, tinggal kamu coba kali-kalikan. Kamu setarakan persamaannya. Terus sini 35, sini 31, suhu rata-ratanya jadi 34. 35 ke 34 dia turun. 31 ke 34 dia naik. Berarti yang ngasih panas itu ada di CuSO4. Nerima panas. Yang ini NaOH dari 35 jadi 34 itu berarti melepas panas. CuSO4 menerima panas. Jadi ketika CuSO4 sama NaOH digabung, ada yang melepas, ada yang menerima panas. Dan itu suhu campuran yang terjadi. Nah, seperti ini juga 10, ini 34 menjadi 35. Berarti dia menerima panas. Yang ini jadi 32 jadi 35, menerima panas. Oke, ya. Karena kita kan melangsungkan reaksi kimia ya, yang kayak yang di atas tadi loh. Di sini saya balik ke atas dulu ya. Nih, ketika melihat seperti ini kan dalam bentuk volume ya sebenarnya. Ini 2 mili, 2 mili. Pasti ada yang tidak bereaksi habis di sini. Nah, itulah yang mempengaruhi suhu campuran di akhirnya. Nih. Ya. Jadi ketika misalnya sini 10 tambah 15, apakah ini hasil bereaksi sempurna semuanya habis? Belum tentu. Kenapa? Ada NaOH, CuSO4, coba aja kamu samakan reaksinya. Kamu cari koefisien stoikiometrinya. Kamu buat awal reaksi timbangnya. Ini gampang kan? 2 kali ini 20 milimol, ini 15 milimol. Kamu samakan dulu persamaan reaksinya. Apakah ada reaktan yang bersisa? Kalau ada, makanya suhu campurannya demikian. Oke. Lanjut yang di 5 juga demikian. Nah, jadi kalau suhu awal lebih tinggi dibanding suhu campuran, berarti dia melepas panas. Negatif. Kalau dia suhunya awal lebih rendah dari suhu campuran, berarti dia menerima panas. Kayak 32 jadi 34. Berarti kan nerima panas kan? Oke.
Nah, kalau untuk buat grafik perubahan suhu terhadap volume NaOH dengan ini, silakan kamu buat, kamu pakai Excel ya di sini. Oke, ini tidak terlalu signifikan kita ngambil data dari orang, dan di sini kita mengamati apa sih yang harus kita bahas dan kenapa seperti itu fenomenanya. Pendekatannya pakai persamaan reaksi kimia tadi yang di acara 1 tadi. Ada awal reaksi setimbang, di setimbangnya ada yang tidak bereaksi sempurna. Oke, lanjut ya. Di sini sudah nih grafiknya prosedur 3, acara 3, reaksi asam basa ya. Reaksi asam basa tentunya pakai persamaan kimia juga, tinggal dilihat. Kalau ini NaOH sama HCl direaksikan, asam kuat, basa kuat. Hasilnya bagaimana? Pasti bentuknya garam. Apakah garam yang tersisa itu di mana? Kalau yang tersisa adalah, kalau di penyangga yang sisa adalah lemah. Kalau di hidrolisis yang sisa adalah yang kuat. Tapi bahasanya lain ya. Kalau di penyangga kuat ditambah lemah, sisanya harus dilemah. Kalau hidrolisis kuat tambah lemah, sisanya dikuat. Nah, kalau di sini kuat tambah kuat itu hasilnya pasti garam netral sebenarnya. Ya, dia bukan hidrolisis, bukan juga penyangga atau buffer. Oke, prosedur 3, acara 3 reaksi asam basa, larutkan NaOH 5 mili. Ini NaOH 5 mili. Ukur suhunya. Terus di sini ada HCl, masukin 25 mili. Ukur suhunya. Udah selesai. NaOH dimasukin ke HCl, seret, ukur suhunya seperti ini ya. Ikutin ya prosedurnya ya. NaOH yang masuk ke HCl ya, lihat nih, NaOH dituangkan ke HCl ya. Nanti kamu coba aja HCl ke NaOH, penasaran nggak ya? Kalau reaksi kimia bentar, ini kan 5 mili ini ya, coba aja. Menurut saya kalau di reaksi kimia tidak masalah ya, menurut saya ya, tapi cek aja dulu. Sudah selesai, ada di sambil diaduk ya, bukan sambal diaduk, ya ampun. Terus ukurnya, terus kita suruh ngulangin lagi prosedur A sampai C dengan ini kan ada volumenya ya. Oke, di sini nih saya kasih tulisan biru, ada hijau. Saya mengambil data random lagi di internet, dijadikan model pembahasan. Sama saya ubah volumenya karena di data internet dia maunya NaOH 2 molar. Kalau sini kan 1 molar. Ini 2 molar. NaOH 1 mili, suhunya 32. CuSO4 1 molar 5 mili. 32. NaOH 32 Celcius, CuSO4 5 mili 32. Gabung 34. Terus NaOH 2 molar 2 mili 33 derajat Celcius. CuSO4 1 molar 4 mili 33. Terus digabung. Digabungnya tadi gimana? Saya lupa. Oh, ini HCl ya. Oh, ini bukan CuSO4 ya. Ini HCl ya. Bukan CuSO4 ya, HCl. Sorry. Ya, saya salah copy ya. Ini HCl ya. Mohon maaf ya. HCl ini. Kalau yang ini tambahin ini garam ini. Ini HCl ya, sorry ya. Tolong diganti ya, ini HCl. Apa namanya? Digabung. Jadi yang dimasukkan adalah NaOH yang digabungkan. Jadi NaOH masuk ke sini. Jadinya 36. NaOH 2 molar 3 mili 33 derajat Celcius. HCl 3 mili 1 molar 33 derajat Celcius. Gabung NaOH ke HCl. Jadi 37 dan seterusnya. Nah, sebagai bantuan ketika suhu awal lebih tinggi dari suhu campuran, dia melepas panas, namanya exo. Sebaliknya suhu awal yang lebih rendah dari campuran namanya menerima panas, berarti endo. Itu aja. Belum itu aja, masih ada poin. Buat grafik T perubahan temperatur terhadap volume NaOH atau HCl dengan T adalah Ta min Tm. Ya. Terus yang F, lakukan percobaan sana dengan NaOH dan H2SO4. Nah, kalau yang F tidak usah dilakukan, saya tidak dapat data randomnya.
Ya, dengan 2 hal dari prosedur acara 2, acara 3 itu udah cukup. Jadi tolong kamu selesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Buatlah resume dan juga laporan praktikumnya. Nah, saya tidak merekomendasikan video orang lain, tidak. Saya hanya membuat ini. Kalau kamu butuh kebutuhan sendiri, silahkan cari, silahkan explore. Dan ini yang bisa saya berikan. Silakan like, komen, dan share. Apabila ada pengucapan yang salah, ada penjelasan yang kurang dari saya siap menjelaskan dengan lebih baik lagi dan lebih detail lagi. Terima kasih atas waktunya. Jadi di channel DCU untuk praktikum kimia totalnya ada 6 part ya dari yang ini. Dan tolong tunggu untuk yang analisis zat gizi saya selesaikan, dan saya harap bisa detail seperti yang saya harapkan agar kamu benar-benar bisa memahami yang saya maksud, setidaknya ada gambaran di dalam laboratorium. Terima kasih atas waktunya di channel DCU. Sehat terus meskipun kita harus bekerja dari rumah. Selamat pagi.